Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ismiatul Ajijah dengan NIM 223329, kelas RA5, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kampus Universitas Primagraha. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Asep Rafiuddin SEMM. Dalam video ini saya akan menguraikan materi tentang proses pengadaan dan rekrutmen SDM. Proses pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia atau SDM adalah jantung dari keberhasilan organisasi manapun. Tanpa strategi yang efektif untuk menarik, memilih, dan mempertahankan talenta terbaik, perusahaan akan kesulitan mencapai tujuannya. Lalu, definisi pengadaan SDM adalah keseluruhan proses strategis untuk memastikan organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Rekrutmen SDM adalah bagian dari pengadaan SDM yang berfokus pada proses pencarian, identifikasi, dan penarikan calon karyawan yang berkualitas untuk mengisi posisi yang tersedia dalam organisasi. Adapun konsep utama perencanaan sumber daya manusia, analisis kebutuhan, menentukan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan berdasarkan tujuan strategis perusahaan, perubahan teknologi atau ekspansi bisnis. Analisis ketersediaan, menilai ketersediaan talenta di pasar kerja atau eksternal dan dalam organisasi internal melalui inventarisasi keahlian dan rencana suksesi. Peramalan atau forecasting yaitu menggunakan data historis, tren pasar, dan proyeksi bisnis untuk memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan. Adapun konsep utama dari sumber rekrutmen yaitu internal, di mana promosi dari dalam, transfer, program referensi karyawan, dan juga ada eksternal, di mana iklan lowongan, bursa kerja, lembaga perekrutan, kampus, media sosial profesional atau LinkedIn, situs web perusahaan. Metode rekrutmen yaitu cara-cara spesifik untuk menjangkau calon pelamar, misalnya iklan online, job fair, merek pemberi kerja, citra atau reputasi perusahaan sebagai tempat kerja, employer branding yang kuat dapat menarik kandidat berkualitas secara pasif. Adapun teori-teori terkait perencanaan sumber daya manusia dan sumber rekrutmen. Perencanaan sumber daya manusia, teori kebutuhan MC Celan, meskipun lebih fokus pada motivasi, teori ini dapat relevan dalam HRP dengan mengidentifikasi jenis kebutuhan prestasi, afiliasi kekuasaan yang mungkin memengaruhi individu untuk mencari pekerjaan tertentu atau tinggal di suatu organisasi. Sumber rekrutmen menggunakan teori sinyal dalam konteks rekrutmen. Perusahaan mengirimkan sinyal tentang dirinya melalui iklan lowongan, proses rekrutmen, dan reputasi merek pemberi kerjanya. Calon karyawan menggunakan sinyal ini untuk membuat keputusan tentang pelamar atau tidak. Materi selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus sederhana yang saya ambil dari PT Solusi Digital Banten. PT Solusi Digital Banten adalah startup teknologi yang sedang berkembang pesat di Cilegon, Banten. Mereka baru saja memenangkan proyek besar pengembangan aplikasi e-commerce untuk UMKM lokal.
Untuk itu, mereka membutuhkan 5 software engineer senior dengan keahlian khusus di backend development, Node.js, dan cloud computing atau AWS dalam waktu 3 bulan. Yang selanjutnya yaitu proses yang diterapkan PT Solusi Digital Banten. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu HR dan CTO melakukan analisis kebutuhan. Peramalan memperkirakan bahwa mencari 5 software engineer senior dengan kualifikasi ini akan membutuhkan waktu dan upaya ekstra. Sumber internal HR mencoba mencari dari internal melalui program referensi karyawan. Yang kedua ada iklan lowongan, yaitu di mana memasang iklan di LinkedIn, Jobstreet, dan situs web profesional developer lokal. Employer branding dalam iklan dan komunikasi di PT Solusi Digital Banten menyoroti budaya kerja fleksibel, proyek inovatif, dan kesempatan belajar yang disediakan. Yang selanjutnya yaitu menghubungkan teori dengan contoh kasus. HRP atau yang biasa disebut analisis kebutuhan dan peramalan, PT Solusi Digital Banten secara proaktif melakukan HRP dengan menganalisis kebutuhan proyek baru dan memproyeksikan kesulitan dalam menemukan talenta khusus Node.js AWS, sehingga mendorong mereka untuk mencari dari berbagai sumber eksternal. Teori sinyal rekrutmen dan employer branding dengan menyoroti budaya kerja fleksibel dan proyek inovatif. PT Solusi Digital Banten mengirimkan sinyal pasif sebagai employer yang menarik. Adapun kesimpulannya dari materi ini, proses pengadaan dan rekrutmen SDM adalah serangkaian tahapan strategis yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, dilanjutkan dengan menarik kandidat yang berkualitas, sehingga memilih yang paling sesuai. Konsep-konsep seperti HRP, sumber rekrutmen internal atau eksternal, employer branding, serta alat seleksi yang valid dan reliable. Semuanya didukung oleh teori-teori seperti teori sinyal, ASA framework, dan teori kecocokan person job atau organization. Studi kasus PT Solusi Digital Banten menunjukkan bagaimana perusahaan menerapkan konsep dan teori ini dalam skenario dunia nyata untuk memenuhi kebutuhan talenta yang spesifik. Berikut adalah sumber materi yang saya ambil. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.